Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam, semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala kita akan membaca ayat yang ke-38 dari surat Ali Imran, dan kita akan baca faedah-faedah yang terkandung dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Artinya di sana Zakaria atau Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Qala Rabbi, ia berkata, wahai Rabbku, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, anugerahkanlah atau berikanlah kepadaku dari sisi engkau anak yang baik, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ahibati fillah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita tentang doanya Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria melihat Maryam ada makanan di depannya, dan padahal Maryam itu ada di situ di mihrab, tidak ada yang ngasih, dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung memberi kepada Maryam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan segala sesuatu. Nah, disinilah ketika melihat ini, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai anak yang selama ini Nabi Zakaria tidak mendapatkan atau belum mendapatkan anak sampai umur yang tua. Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria berdoa dengan ucapan Rabbi habli. Habli artinya a'tini. A'tini, berikanlah kepadaku. Al-hibah, hibah, di sini pakai lafaz habli, artinya hibah. Hibah itu adalah memberikan sesuatu tanpa iwat, tanpa pengganti. Tetapi di sana ulama berkata bahwa ada 3 jenis, Ada di sana ada hibah, di sana ada hadiah, di sana ada sedekah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan 3 jenis hal ini. Yang pertama, sedekah, kata beliau, ma urida bihi thawabul akhirah. Ma urida bihi thawabul akhirah. Dengan sedekah ini seseorang yang mengeluarkan harta ingin pahala akhirat. Adapun hadiah adalah ma urida bihi at-tawaddud wa taqarrub bainal muhdi wal muhda ilaih. Adapun hadiah adalah seseorang mengeluarkan sesuatu dalam rangka untuk tawaddud. Artinya tawaddud saling suka, cinta mencintai. Taqarrub untuk supaya lebih dekat antara orang yang memberi hadiah dengan orang yang diberi hadiah.
Adapun hibah adalah ma qusida bihi mujarrad intifa'il mauhubi ilaih. Hibah itu, yang namanya hibah adalah pemberian hanya sekedar memberi untuk memberikan manfaat kepada orang yang diberi. Ini arti daripada hibah. Ya. Nah, di sini Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, hibahkanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisi Engkau dzurriyyah, yakni keturunan anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Di antara fawaid dari ayat yang mulia ini adalah yang pertama, anna jami'al khalqi muftakiruna ila Allahi hatta al-anbiya la yastaghnuna an du'aillahi liqaulihi da'a Zakaria rabbah. Bahwa seluruh makhluk itu butuh kepada Allah, sampai para nabi, ya, sampai para nabi pun butuh kepada Allah. Ini diambil dari firman Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itsbatul qiyas, penetapan adanya qiyas. Li'annahu ra'a anna Allah yarzuqu hadhihi al-mar'ata biduni sababin ma'lum. Karena Nabi Zakaria melihat, memandang bahwa Allah memberikan rizki kepada Maryam tanpa sebab yang maklum. Ulima anna alladhi yasuqu laha alima anna alladhi yasuqu laha ar-rizqa wa hiya imra'atun munqati'atun 'anit takassub fi mihrabiha qadirun an yarzuqahu. Nabi Zakaria tahu bahwa Allah lah yang memberikan rizki kepada Maryam. Yang Maryam ini seorang wanita yang terputus dari takassub, artinya tidak bekerja. Wanita yang ada di mihrab. Allah kasih rizki dan sanggup untuk memberikan rizki kepada Maryam. Dia pun mampu dan sanggup memberikan rizki kepada dia, kepada Zakaria. Ya. Maka ini berpindah dari sesuatu kepada yang mirip dengan hal tersebut. Nah, inilah yang namanya kias, mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu. Ya. Idzan huwa istadalla aw akhadha min hadhihi al-qissah ibrah wa huwa an yas'ala Allah amran wa in kana mustab'idan atau mustab'adan, ya. Nabi Zakaria berdalil dengan kisah ini, ya, dengan apa yang beliau lihat sebagai ibrah. Beliau meminta kepada Allah sebuah perkara, walaupun perkara itu dianggap mustab'adan. Mustab'ad ini hampir mustahil, perkara yang jauh, ya. Karena Nabi Zakaria sudah tua, ya, dan beliau meminta anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang mustab'ad, ya, perkara yang sangat jauh, ya, untuk terjadi. Tetapi Nabi Zakaria memandang dan melihat, yakni Maryam mendapatkan rezeki begitu saja langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini pelajaran untuk kita semua. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, anna as-sighah allati yatawassalu biha ghaliban fi ad-du'a hiya ismur Rabb. Bahwa sighah, bentuk kata yang dijadikan sebagai wasilah biasanya dalam berdoa adalah lafaz ar-Rabb, nama ar-Rabb, dengan dasar hunalika da'a Zakaria
rabbah. Kemudian Nabi Zakaria berkata, qala rabbi. Ya. Nah, dan Nabi Zakaria tidak mengatakan Allah. Walihada tajidun aktsarul ad'iyati musaddaratan birabb. Oleh karena itu, kalian bisa dapati bahwa kebanyakan doa itu didahului dengan nama Ar-Rabb. Lianna ijabat ad-da'i min muqtada ar-rububiyyati. Liannaha fi'lun. Ya, karena ijabah ad-doa, pengabulan doa itu adalah merupakan tuntutan dari tauhid rububiyah. Karena ini merupakan fi'ilnya Allah. Kullul af'al min muqtada ar-rububiyah. Dan setiap af'al, setiap perbuatan Allah ini merupakan masuk dari tuntutan tauhid rububiyah. Falihada yatawassalu ad-da'i daiman isma Rabb. Oleh karena itu, seorang yang berdoa bertawasul dengan menyebut nama Ar-Rabb. Ya, Nabi SAW juga bersabda ya, tentang orang yang berdoa dalam perjalanan yang panjang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ada orang yang menengadahkan kedua tangannya ke langit dan dia mengucapkan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Jadi tawassul dengan Rabb. Ya. Faedah yang keempat adalah anna Zakaria alaihi salatu wassalam balagha sinnan ba'idan duna an ya'tiyahu al-walad. Yu'khadh min qawlihi wa qad balaghani al-kibar. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berumur sangat tua sekali, ya sudah tua dan belum dikaruniai anak. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran nanti ayat yang ke-40. Wa qad balaghani al-kibar. Wa qad balaghani al-kibar. Dan aku sudah tua, ya. Nah. Kemudian selain itu, istrinya juga mandul. Wa mra'ati aqir. Ini menunjukkan tentang maha kuasanya Allah, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun, jadilah fayakun, maka akan terwujud. Yang kelima, faedah yang kelima adalah yustafadu min qawlihi ta'ala, diambil dari firman Allah Ta'ala, habli min ladunka anna syai'a minal karimi yakuna aziman. Bahwa sesuatu itu apabila datang dari yang mulia maka menjadi agung. Ya, haitsu adhafa al-hibata ila Allah azza wa jalla, di mana beliau menyandarkan ya hibahnya itu, pemberiannya itu, anugerahnya itu kepada Allah azza wa jalla. Wa hibatul karimi takunu kabiratan. Dan pemberian orang yang besar, orang yang mulia, ya orang yang agung, maka pemberian tersebut adalah pemberian yang besar. Wa nadhiru hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma 'allamahu Abu Bakar. Dan yang mirip dengan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika mengajarkan doa kepada beliau, ya, doa yang dia berdoa kepada Allah di dalam salatnya. Yakni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Ya. Ampunilah aku dari ampunan dari sisimu, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Jadi sesuatu apabila keluar dari orang atau dari yang mulia, yakni Allah, ya, dari zat yang mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi Anda menyebutkan keceletot, ya, bukan orang, tapi Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Jadi pemberian dari Allah ini sangat agung. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan doa yang sangat agung, ya, di akhir ini, ya, di tasyahud akhir. Ketika Abu Bakar Siddiq
diajarkan doa yang beliau akan berdoa kepada Allah dalam sholatnya, Nabi SAW mengajarkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni. Lihat, faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi, ampunan dari sisi Engkau. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisi Engkau. Warhamni, dan rahmatilah aku. Nah, kemudian yang keenam, faedah yang keenam, ini penting, ya. Annahu la yanbaghi lil insan an yas'ala mutlaq adh-dhurriyyah. Lianna adh-dhurriyyata qad yakununa nakidan wa fitnatan wa innama yas'alu adh-dhurriyyata at-thayyibah. Jadi faedah yang keenam ini, jadi seseorang hendaknya ketika berdoa kepada Allah itu, ya, seyogianya tidak meminta zuriyah atau keturunan atau anak begitu saja secara mutlak. Karena yang namanya anak atau keturunan ada yang bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya, ya. Oleh karena itu hendaknya berdoa agar diberikan zuriyah, keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik, anak yang baik. Jadi jangan mutlak, jangan berdoa ya Allah berikan aku keturunan atau anak, tapi hendaknya diberi sifat, ya, dengan sifat yang bagus. Makanya Nabi Zakaria memberikan contoh doanya bagus sekali. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dengan ada kalimat thayyibah. Minta pada Allah agar diberikan turunan yang baik. Jangan hanya minta diberikan turunan. Kemudian yang ketujuh, annahu yanbaghi lil insan an yaf'ala al-asbab allati takunu biha dzurriyyatuhu thayyibah. Wa minha doa Allah. Hendaknya seseorang melakukan asbab, ya, sebab supaya zuriyahnya, keturunannya, anaknya itu menjadi anak yang baik. Di antara sebab yang harus dilakukan atau yang seyogianya dilakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik. Wa huwa min akbaril asbab. Dan ini merupakan sebesar-besar sebab. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل يبلغ أشده أنه يقول وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang seorang yang sudah berumur dewasa. Doanya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diriku kepada Engkau. Wala syakka anna salah dzurriyyati amrun matlub. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebaiknya keturunan kita adalah perkara yang dituntut. Lianna dzurriyyata shalihata tanfa'uka fil hayati wa fil mamat. Karena keturunan yang baik itu bisa memberikan manfaat kepada engkau dalam kehidupanmu di dunia dan dalam mamat, dalam kematianmu. Maksudnya ketika kau sudah meninggal, ya. Dalam hidup manfaat ketika masih hidup dan ketika meninggal juga manfaat. Dengan dasar sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak keturunan Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awwaladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Lihat di sini Nabi SAW mensifati anak dengan kesolehan, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, jadi
bagi seseorang hendaknya melakukan asbab, ya. Sebabnya adalah di antaranya apa? Berdoa. Kemudian diajarkan agama, ya, diajarkan ngaji, diajarkan ilmu-ilmu agama, disekolahkan ke sekolah-sekolah yang baik, di antara sekolah agama, ya. Atau kalau tidak bisa, misalkan mendatangkan guru agama atau dibawakan ke guru agama supaya belajar agama dengan baik dan benar. Ini tugas dari orang tua. Ini merupakan salah satu sebab, ya. Oleh karena itu orang tua yang ingin anaknya menjadi thayyib, baik, maka lakukan sebab-sebabnya. Di antaranya doa, kemudian ajari anaknya itu dengan ajaran yang baik dan lurus, yang sesuai dengan Islam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-8 adalah at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi asma'ihi al-munasibati lil hajah. Bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, yang ke-8 ini adalah faedahnya bolehnya bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Artinya ay mujibuhu. Artinya engkau mengabulkan doa. Wa hakadha yanbaghi an takuna al-asma'u allati yatawassalu biha al-insanu fi du'aihi munasibatan lil mad'uwi bihi. Fad-da'i bil maghfirati yatawassalu bismil ghafuri wa bir rahmah. Wad-da'i bir rizqi yatawassalu bismir razzaq wa hakadha. Demikianlah, ya, seseorang yang bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya harus atau disesuaikan dengan isi doa. Orang yang berdoa ingin agar diampuni, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menyebut dalam doanya tawassul dengan menyebutkan nama Al-Ghafur wa bir-Rahmah, dengan menyebutkan rahmat juga. Orang yang berdoa minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rizki, maka bertawassul menyebut dalam doanya nama Ar-Razzaq. Misalkan, ya Razzaq, urzuqni, wahai zat pemberi rizki, berikanlah rizki kepadaku. Wa hakadha, dan demikianlah. Wa yadullu li hadza aidan qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan ini juga adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, ya. Nah, kalimat fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut, ini mencakup dua doa, yakni yatanawalu doa al-mas'alati wa doa al-ibadah, mencakup doa masalah dan doa ibadah. Doaul mas'alah an taj'alaha wasilatan li du'aik, wa doaul ibadati an tata'abbad lillahi ta'ala bimuqtadaha. Fa idza alimta annahu subhanahu ghafurun fata'arrad li maghfiratihi, wa idza alimta annahu rahim kadzalika wa hakadha. Doa masalah, jadi doa kan ada dua, ya, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah artinya adalah engkau menjadikan nama-nama tersebut sebagai wasilah, ya, wasilah bagi doamu. Ya, seperti yang tadi disebutkan, kalau kita punya masalah rezeki, kita minta sama Allah, kita sebutkan Ar-Razzaq, ya Razzaq, urzuqni. Kalau kita melakukan dosa, kita punya masalah ingin bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, kita sebutkan ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli, dan seterusnya. Dan doa ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntutannya. Kalau kau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ghafur, Maha Pengampun, maka engkau hendaknya lakukan hal-hal yang mengundang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau tahu bahwa Allah itu Rahim, maka demikian pula lakukan hal-hal yang menantangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, faedah yang ke-9 adalah itsbatu
sam'illahi wa karamillahi wa qudratihi. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang pendengaran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari hal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala mendengar doa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang yang berdoa kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengijabahinya. Ya. Baik. Kalau ada yang berkata, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di sini, ahyanan yad'ul mar'u wa la yastajibu Allahu du'a'ah. Wa huna Zakaria alaihi salatu wassalam yaqul innaka sami'ud du'a wa qala Ibrahim inna rabbi la sami'ud du'a. Ya. Kalau ada yang berkata, terkadang ada seseorang berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan doanya. Di sini Nabi Zakaria berdoa innaka sami'ud du'a, Nabi Ibrahim juga berdoa inna rabbi la sami'ud du'a. Ada orang yang berdoa tapi tidak dikabul, bagaimana? Nah, jawabannya adalah an yuqal inna adama ijabati llahi du'a imma an takuna liwujudi mani'in wa imma an takuna li maslahati ad-da'i aw li fawati syartin. Perhatikan ya. Sesungguhnya tidak dikabulkannya sebuah doa oleh Allah bisa jadi karena adanya mani', adanya penghalang dikabulkannya doa. Atau bisa jadi untuk kemaslahatan orang yang berdoa. Atau bisa jadi tidak ada syarat yang terpenuhi. Amma idza tammatis syurut wa intafat al-mawani'u wa lam taqtadi al-maslahatu khilafa ma da'a bihi ad-da'i fa inna Allah ta'ala yastajibu du'a qat'an. Adapun kalau syarat-syaratnya terpenuhi, ya, tidak ada penghalang, ya, dan maslahatnya pas untuk seorang yang berdoa itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Fa'iza da'a al-insanu rabbahu wa qalbuhu lahin yaqulu Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal lakinna qalbahu mashghulun bi syai'in akhar fa hadha fihi su'u adabin ma Allah. Fahuna qad tatakhallafu ijabatu ad-da'wati li'adami wujudi syarat. Nah, apabila ada seseorang yang berdoa kepada Rabb-nya, kemudian hatinya lalai, nggak khusyuk, ya, doanya. Hatinya ini kesana kemari, tidak konsen, ya. Maka tidak dikabul bisa jadi karena tidak ada syarat. Ya, jadi orang yang berdoa kepada Allah, kepada Rabb-nya, hatinya ini lahin, ya, lalai. Dia berdoa misalkan, ya Allah, aku minta surga dan apa saja yang mendekatkanku kepadanya dari perkataan dan amalan. Akan tetapi hatinya sibuk dengan urusan lain. Tentunya yang berdoa ini telah melakukan su'ul adab, ya, artinya adabnya jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa jadi tidak dikabulkan doanya. Karena apa? Tidak terpenuhi syarat, ya. Kemudian di antara penghalang doa yang bisa menghalangi seseorang, ya, ketika berdoa kemudian enggak dikabulkan oleh Allah, an yakunal insanu akilanil haram. Orang itu memakan sesuatu yang haram, ya. Wal iyadzu billah. Fa inna aklal haram min akbari mawani'i ijabati doa. Sesungguhnya memakan sesuatu yang haram ini merupakan mawani doa, mawani ijabah doa yang terbesar. Sekali lagi, sesungguhnya memakan sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, ini apa? Ini merupakan penghalang terbesar dikabulkannya doa. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Inna Allaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang soleh. Ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kaum mukminin sama dengan Allah perintah Allah kepada orang-orang kepada para rasul untuk memakan dengan makanan yang baik. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan safar, ya, kemudian asy'atha aghbara, rambutnya acak-acakan, ya, kemudian berdebu, ya, pakaiannya juga, ya, bekas safar lah, ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Di sini ada 4 hal. 4 hal terpenuhi, terkumpul, ya, dari hal-hal yang mendatangkan ijabahnya doa. Ya. Jadi saya berkata arba'atun asbab min asbabi ijabati doa. Ada 4 sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Yakni safar dan safarnya panjang, kemudian asy'ath aghbar, ya. Kemudian yang ketiga dia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit, ya, ke langit maksudnya. Kemudian yang keempat adalah dia mengucapkan tawasul dengan ya Rabb, ya Rabb. Nah, kemudian Rasul menyatakan bersabda wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan dia diberi gizi dengan yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan? Ya, hadisnya sahih. Wal iyadu billah. Astab'idu anna Allah yujibu hadha ad-da'i. Fahuna qad takhallafat ijabatu ad-du'a liwujudi mani. Maka sangat jauh sekali Allah memberikan mengabulkan permintaan dari orang yang berdoa ini. Nah, di sini karena adanya penghalang dikabulkannya doa, maka ternafikan ijabah ad-doa. Kemudian berikutnya waqad takunu li maslahati da'i yaddakhirullahu lahu indahu a'zama mimma sa'al aw ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala annahu law ajabahu lahasala alayhi madarratun fi dinihi mithl an takuna ijabatuhu sababan sababun لفتنته عن دينه فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة الداعي. Nah, berikut yang ketiga karena maslahat untuk si orang yang berdoa, ya, terkadang tidak dikabulkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya di sisinya dengan sesuatu yang lebih besar lagi daripada apa yang dia minta. Ya, atau Allah mengetahui, ya, kalau seandainya Allah mengabulkan permintaannya, maka terjadi kemudaratan pada agamanya. Misalkan, kalau misalkan dia dikabulkan, maka akan ada fitnah bagi agamanya. Karena rahmat Allah dan hikmahnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa karena apa? Limaslahatid da'i, karena untuk kemaslahatan orang yang berdoa tersebut. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يضجر إذا دعا الله ألا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له. Oleh karena hal tersebut, maka hendaknya seseorang, ya, tidak murka, tidak tidak kecewa, tidak murka ketika doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau doanya tidak dikabulkan karena untuk kemaslahatan dari si yang berdoa tersebut, ya. Wa alla yas'am, dan tidak boleh putus asa, ya. Kemudian berkata da'autu summa da'autu falam yastajib li, ya, enggak boleh berkata aku sudah berdoa kemudian tidak diijabahi, tidak dikabulkan, ya.
Fa innahu idza qala dzalika lam yastajib lahu. Karena apa? Kalau misalkan mengatakan seperti itu, maka tidak akan dikabulkan. Berapa banyak orang yang berdoa seperti ini nih. Ana sudah berdoa, tapi nggak dikabulkan. Ana sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Ini namanya isti'jal. Nggak boleh. Ya, ngomong ke temannya, wah, ana sudah berdoa begini begitu tapi belum dikabulkan sama Allah atau tidak dikabulkan sama Allah. Jangan berkata demikian. Ya, bersabar. Ya. Nah, maka dengan jawaban yang disebut oleh Syekh Utsaimin ini, fazal al-iskal, ya. Iskalnya atau masalahnya itu hilang, ya. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Maha pengabul doa. Wa baqiya aydan iskalun akhar. Kemudian ada permasalahan lain. Wa huwa an yuqal la faidata min ad-du'a. Ada yang berkata, ya, tidak ada faedahnya berdoa. Li'anna al-mad'u bihi in kana qad kutiba laka fasawfa ya'tika bila doa. Ya, karena sesuatu yang diminta kalau sudah ditakdirkan untukmu maka pasti akan datang. Ya, walaupun tanpa doa. Ini ada yang mengatakan demikian. Fa in lam yaktub laka falan ya'tiyaka walau da'awta. Dan kalau misalkan belum ditakdirkan, ya, engkau berdoa, ya, engkau berdoa pun maka tidak akan datang kepada engkau. Taib, ini muskilah. Ya, ini permasalahan. Fanujib, kami jawab. Awalan, anna hadha qawlun batil min aslihi. Ini perkataan yang batil dari dasarnya. Ini sangat batil, sebatil-batilnya. Li'annahu yaqtadi tasfiha ar-rusuli wal anbiya was salihin. Karena perkataan ini membodoh-bodohi para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh. Bal yaqtadi anna Allah azza wa jalla ya'muru bima la faidata fihi. Bahkan perkataan ini, ya, konsekuensinya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tiada faedahnya. Ya, karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Fa kaifa ya'muru Allah azza wa jalla bi amrin la faidata fi minhu? Bagaimana Allah memerintahkan sesuatu perkara yang tidak ada faedah darinya? Wa hadza mustahil. Ini mustahil tentunya. Ini yang pertama. Tsumma naqul, kemudian kita katakan, asy-syai' yuktabu laka lakin bisab. Ada sesuatu yang sudah dituliskan untuk engkau, ya, tetapi ada sebabnya, lewat sebab. Fa idza kana Allah qad kataba laka dzurriyyatan thayyibah bisababi du'aik, fa innahu idza intafat du'a intafat dzurriyyatu at-thayyibah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan sesuatu untukmu, misalkan engkau ditakdirkan punya anak yang soleh, yang baik dengan sebab doa, maka dengan doa dikabulkan. Tapi kalau tidak berdoa maka nggak dikabulkan, ya. Lianna Allah qaddaraha makrunatan bidoa. Karena Allah mentakdirkannya dikaitkan dengan doa, ya. Begitu juga wahal yaqulu akil. Apakah ada orang yang berakal sanggup berkata, ana la atazawwaju in kana Allah qad arada li waladan ja'a bila nikah, ya. Nggak ada orang yang berakal gini, yang ngomong begini, saya nggak akan nikah kalau sekiranya Allah mentakdirkan aku punya anak tanpa nikah, maka saya melakukannya tanpa nikah. Wa in lam yurid li waladan lam ya'ti walau tazawwatu. Kalau misalkan Allah tidak menginginkan aku punya anak, ya, maka ini saya tidak akan datang anak walaupun saya nikah. Hadza la yaquluhu aqil, ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan oleh orang yang berakal. Tidak ada orang yang berakal satupun yang berkata demikian. Jadi gini, saya ulangi. Tidak ada orang yang berakal yang berkata, saya tidak akan menikah. Kalau Allah takdirkan saya punya anak, saya akan punya anak walaupun tanpa nikah. Gitu ya. Kalau Allah tidak takdirkan punya anak, saya tidak akan punya anak walaupun dengan menikah. Nah, ini adalah perkataan yang tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Bal naqul, tetapi kita katakan, innallaha qaddaral walada bin nikah. Sesungguhnya Allah menakdirkan anak dengan pernikahan. Fatazawwad ya'tikal walad. Nikahlah, ya, engkau niscaya anak niscaya akan datang keturunan. Wa hakadha doa. Demikianlah doa. Ya. Jadi doa juga demikian.
Ya, idzan fad-du'a la syakka annahu min aqwal asbab fi husulil matlub wa zawalil makruh. Oleh karena itu, maka doa tidak dilakukan lagi yang merupakan sebab, yakni sebab yang paling kuat dalam mendatangkan sesuatu yang kita inginkan dan dalam mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Wa hadza amrun ma'lum. Ini perkara yang maklum. Nah, wa yakunu Allah Ta'ala qad qaddara hadha syai' alladhi wa husulu matlubik aw zawalu makruhik makrunan bi hadha sabab, yani ad-du'a, yani ad-du'a. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sesuatu ini, yani sesuatu ini maksudnya sesuatu yang kita inginkan, kita dapatkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak datang ke kita. Ini berhubungan dengan doa. Ya, dan doa ini sebab. Dan Allah fayakunu doa muqaddaran wal mad'u bihi muqaddaran min indillahi azza wa jalla. Jadi doanya ditakdirkan oleh Allah dan yang diminta juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin anta la tadri fa 'alaika fi'lus sabab. Akan tetapi engkau kan tidak tahu, maka wajib bagi engkau untuk melakukan sebabnya. Tsumma inna naqul, kemudian kita katakan inna du'a nafsahu ibadah. Sesungguhnya doa itu ibadah. Fa idza rafa'ta yadayka ila rabbika ya Rabb, hadza dhullun wa khudu'un lil 'azza wa jalla wa huwa min ajalil ibadat. Apabila engkau menengadahkan kedua tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ya Rabb, wahai Rabb, ya, ini merupakan zul, khudu', dan ini merupakan ibadah yang paling besar, paling tinggi, ya. Alhamdulillah, ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan anak kembalikan kepada Ari. Barakallahu fiikum. Barakallahu, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan kita bisa mengamalkan setiap pelajaran yang kita peroleh di kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, sekarang ini masyarakat sering sekali putus asa di dalam dia berdoa dan menjemput rezekinya, merasa susah sekali untuk menghadapi kehidupan, sehingga ketika ada pendakwah yang menawarkan kalau kamu ingin mobil, kamu ingin rezeki ini dan sebagainya, kamu harus sedekah, dengan sedikit memaksa, dan orang-orang tersebut terperdaya dan percaya, akhirnya menyumbangkan dan sebagainya, pada akhirnya menyesal. Nah, bagaimanakah sikap kita yang seharusnya, Ustaz? Karena memang doa-doa yang kita ajukan pada Allah memang tidak seinstan yang ditawarkan Ustaz tersebut. Nah, baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'd. Nah, ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu sangat penting sekali. Oleh karena itu, untuk para pendengar dan pemirsa harus belajar. Tentang pertanyaan tadi, ini menunjukkan tentang butuhnya ilmu dalam memahami sesuatu. Di sini ada dua hal, ya. Ada pendakwah, ada juga yang didakwahi. Dan Anda lihat pendakwahnya juga tidak benar, ya. Dan yang didakwahinya memang ya wajar, ya. Belum ada ilmu dan percaya sama seorang dai, tapi ternyata dainya tidak tepat, ya. Memerintahkan sedekah tapi maksa. Ya, ada motor langsung dijual atau disedekahkan, ada mobil disedekahkan dan seterusnya. Ya, ini nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Mengiming-imingi dengan dunia. Sedekah diimingi dengan dunia. Nanti kalau sedekah ini nanti dapat dunia ini berkali lipat misalkan. Ini mengajari orang untuk ngejar dunia sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, bersedekah itu ada fikihnya. Ya, bersedekah itu ada fikihnya. Bersedekah itu dengan uang atau harta yang lebih dari kita. Ya, dan itu Anda sudah bahas dalam beberapa waktu yang lalu tentang sedekah. Ya, bersedekah itu dengan uang yang lebih atau harta yang lebih dari kelebihan kita. Itu sedekah. Ya, itu ada di surah Al-Baqarah. Nah, seandainya seseorang punya utang, ya, kemudian sedekah agar mengharapkan nanti Allah kasih rizki kemudian bisa bayar utang itu, ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena apa? Karena justru perintahnya adalah bayar utang dulu, kan gitu.
Misalkan punya utang 10 juta. Kita punya duit 1 juta. Ya kan? Kita punya duit 1 juta. Kita daripada sedekahkan 1 juta, kita bayar utang. Dengan bayar utang, maka utangnya kurang. Jadi 9 juta. Ya kan? Saya tanya, bayar utang dengan sedekah, wajib mana? Atau mana yang lebih utama? Bayar utang itu wajib. Sedekah itu sunnah. Sedekah yang sunnah ya. Sedekah itu sunnah. Sesuatu yang keliru, maaf ya, bahlul ini ya, keliru. Kalau mengutamakan sesuatu yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Gitu. Hendaknya kita dahulukan yang wajib dulu, baru setelah itu sunnah. Makanya dengan kejadian ini banyak kan orang yang menyesal. Setelah motornya habis, diberikan untuk sedekah, mengharapkan dapat 10 motor misalkan. Setelah uang 1 jutanya hilang, mesti buat bayar utang, ya, mengharapkan yang instan. Ini mungkin karena suka yang instan-instan sekarang nih, ya. Sebelum itu ada macam-macam. Nah, ini nggak tepat. Ini tidak benar sama sekali. Oleh karena itu, ya hendaknya juga untuk orang awam memilih dai dan ustadz yang tepat, ya, yang berilmu, bukan hanya kondang, ya, bukan hanya pintar retorika, tapi harus memiliki ilmu supaya tidak tertipu dan merasa ditipu, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Abdillah di Jakarta. Ustadz, rekan-rekan kami banyak yang mencintai anaknya dan ingin masa depannya itu baik serta cerah, dengan menitipkan pendidikannya ke sekolah-sekolah yang menawarkan pendidikan internasional yang baik. Dan kadang sekolah-sekolah tersebut itu basisnya agama lain. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan dunia sekarang ini untuk anak-anak yang kita sayangi, Ustaz, titipan Allah? Nah, ya. Barakallahu fiik. Anak itu titipan Allah, betul. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, ini sebuah hal yang sangat bagus. Kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini titipan Allah, dan anak sesuatu masuk ke sesuatu ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Tidak usah bingung, tidak usah susah sebenarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan, bimbingan bagaimana supaya anak terjaga. Yang pertama kali adalah perbaiki diri kita, diri orang tuanya. Ya, ini bekal yang sangat baik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kalian, untuk anak-anak ibu dan bapak. Ya, coba perhatikan di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjaga 2 anak, ya, dan menjaga harta dari 2 anak tersebut. Karena apa? Karena kesolehan dari orang tuanya. Ya. Karena kesolehan dari orang tuanya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya. Wa kana abuhuma salihah. Lihat. Adapun jidar, adapun dinding. Ya, dinding itu maksudnya dinding yang mau roboh. Kemudian diperbaiki lagi, dibereskan lagi oleh Khidir, ya, supaya nggak roboh, ya. Itu kata Allah, dinding itu punyanya siapa? Punyanya 2 anak yatim. Subhanallah, anak yatim, ya, nggak ada bapak tuh. Li ghulamaini yatimain fil madinati, di kota itu, di kota yang Nabi Khidir dan Nabi Musa datang ke kota itu, kemudian penghuninya atau penduduknya nggak ngasih makanan, nggak menjamu, ya kan? Tapi Nabi Khidir ketika ngelihat dinding mau roboh, ya, dibenerin. Kalau roboh, nanti akan apa? Diambil tuh yang ada di bawah dinding itu. Lihat. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding itu milik 2 anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding itu ada harta keduanya yang disimpan oleh orang tuanya di situ. Nanti kalau gede buat 2 anak itu. Ya. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Bapak dari kedua anak ini soleh. Jadi kesolehan itu berpengaruh
ya, berpengaruh kepada kebaikan dari keluarga dan kebaikan anak-anaknya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya, ya, tidak usah khawatir mau sekolahkan ini, sekolahkan itu, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki diri kita, insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan jaga anak-anak kita. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz ya. Ya. Kami berikan kesempatan, silakan untuk telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari. Waalaikumsalam Pak Mul di Medan ya. Silakan pertanyaannya langsung saja. Izin bertanya Ustaz, Ya. Ahlan. Silakan. mengenai sedekah Jumat, sedekah hari Jumat berkah Ustaz. Iya. Apa memang ada hadisnya itu? Karena tempat kami ini kan kalau sudah hari Jumat, mulai dari hari subuh Ustaz, masuk sarapan. Terus Iya. nanti setiap sholat Jumat, masuk bungkus, masuk kotak lagi. Tapi hari-hari lain nggak ada Ustaz. Nah, jadi apakah ada betul yang di sini itu Ustaz? Jumat Iya. berkah itu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Itu aja, Pak. Ya? Tambah ilmu kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada fatwa dari Syekh Fauzan, Iya. ya, hafizahullah taala, istilah Jumat berkah ini bid'ah. Oleh karena itu kita tidak boleh Mengkhususkan, ikut-ikutan mengkhususkan Jumat berkah, Kamis berkah, dan seterusnya. Ya, betul. Hari Jumat ini idnya kaum muslimin. Iya. Tetapi mengkhususkan Jumat dengan sesuatu amalan tidak dicontohkan. Iya. Di antaranya adalah sedekah termasuk. Iya. Sedekah mengkhususkannya di hari Jumat, di hari-hari ini tidak sedekah. Iya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Sedekah tidak dikhususkan di hari Jumat, tetapi di hari-hari yang lainnya juga sedekah, dianjurkan sedekah. Sebagaimana baca Quran tidak khusus hari Jumat. Sebagaimana kita sholat malam dan khusus hari Jumat. Membaca zikir nggak khusus hari Jumat, kecuali yang sholawat ada nasnya. Iya. Ada nasnya dari Rasulullah SAW, berbanyak sholawat. Ya, memang ada ulama yang mengatakan keutamaan di hari Jumat, tapi pengkhususannya di hari Jumat ini tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.